beliau selama masa perjuangannya ini perlu dikenang dan semua orang mengenalnya. Tentu dari itu saya mengusulkan bagaimana beliau bisa dinobatkan dan dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Saikhona Khalil dia adalah tokoh NU. PAN secara ideologis kan ada ikatan dengan Fraksi Muhammadiyah. Bagaimana nih di internalnya PAN nih ketika Mas Slamet menyampaikan itu? Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa persatuan adalah bahasa Melayu, sedangkan Muhammad Tabrani mengusulkan agar bahasa persatuan bahasa Indonesia. Akhirnya pada tahun 1928 itu justru yang diterima adalah pemikiran dari M. Tabrani. M. Tabrani orang asli Pamekasan. Kemudian ada lagi tokoh di Bulu-Bulu itu jelas itu, yang namanya Abdullah Sajjad itu jelas ditembak mati oleh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaimafis, kita hari ini kedatangan tamu khusus. Kebetulan ini wakil rakyat Madura yang hadir di sini. Kalau dari fraksi PAN ya, fraksi PAN. Tapi dia adalah wakil rakyat Madura. Dari 8 orang ya. 8 orang. Namanya Mas Slamet Aryadi. Ini salah satu anggota DPR. Kalau yang dari Madura ini termuda. Alhamdulillah. Ya, muda. Representasi muda. Yes. Beliau sebenarnya ada di Komisi 6. 4. Ada Komisi 4 ya. Ada di Komisi 4. Tetapi ada satu yang kemudian kemarin disuarakan oleh beliau di sidang paripurna DPR RI pada tanggal 13 Februari lalu tentang usulan agar supaya menjadikan Saikhona Khalil, dalam hal ini adalah ulama asal Bangkalan yang menjadi panutan sebagian besar warga di Madura dan Nusantara untuk dijadikan sebagai pahlawan. Nah, saya pengen tahu dulu nih motivasinya Mas Slamet, dia dari fraksi PAN kemudian mengusulkan Saikhona Khalil sebagai calon pahlawan gitu. Gimana Mas Slamet? Ya, nggak boleh dilepas nggak ini? Boleh. Jadi yang pertama, ikhtiar secara politik dan ikhtiar saya sebagai santri ingin memberikan suatu apresiasi kepada pendiri pejuang yang sudah ikut andil di dalam memberikan dedikasi, kontribusi yang aktif dan luar biasa khususnya di Madura Raya, yaitu Raden Saikhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Tentunya berangkat dari ikhtiar politik dan ikhtiar saya sebagai santri ingin memberikan apresiasi penuh bagaimana beliau selama masa perjuangannya ini perlu dikenang dan semua orang mengenalnya. Tentu dari itu saya mengusulkan bagaimana beliau bisa dinobatkan dan dianugerahi sebagai pahlawan nasional, salah satu pejuang dari Madura. Memang counterpart saya bukan di bidang sosial. Ya. Counterpart saya di Komisi 4 Pertanian, Kelautan dan Kehutanan dan Perikanan. Namun dari itu tidak menutup kemungkinan apa dan upaya yang saya lakukan adalah demi kemaslahatan umat khususnya Madura, demi kebaikan bersama. Memang meskipun bukan counterpart saya di bidang khususnya Kementerian Sosial ataupun di bidang tanda jasa di bidang pahlawan nasional, saya punya keinginan untuk menyampaikan itu secara pribadi pada saat rapat paripurna ketiga kemarin. Rapat paripurna ketiga tanggal 13 Februari tersebut. Ini kan ada di internal PAN nih. Kan Saikhona Khalil dia adalah tokoh NU. PAN secara ideologis kan ada ikatan dengan Fraksi Muhammadiyah. Bagaimana nih di internalnya PAN nih ketika Mas Slamet menyampaikan itu? Sebenarnya memang apa yang menjadi secara kasat mata ataupun secara ideologi apa dianggap ada afiliasi dengan Muhammadiyah. Yeah. Tentunya hari ini dengan berkembangnya waktu bahwa
Partai Amanat Nasional ini merupakan partai yang terbuka. Bukan hanya anak NU yang berada di Amanat Nasional, juga ada dari golongan Kristen juga ada di PAN. Artinya ada golongan non Islam, ada golongan non Muhammadiyah yang juga berkiprah di Partai Amanat Nasional. Tentunya ini tidak menjadi suatu ganjalan ataupun tidak menjadi rintangan bagaimana PAN tetap konsisten mendukung bahwa apa yang saya suarakan berdasarkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tentunya naluri ini bukan naluri saya pribadi, adalah naluri serta keinginan masyarakat Madura bagaimana guru kita bersama ini Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif ini betul-betul mendapat tanda jasa penghargaan secara a priori dari pemerintah melalui legasi melalui tanda jasa sebagai pahlawan nasional. Nah, melihat ini nih Zainul Hasan, Kiai Zainul Hasan ini kan selaku tokoh NU dan kemudian suara itu muncul juga dari anak muda yang partainya ada di PAN. Gitu. Tetapi saya tidak ingin memisahkan ya bahwa karena Mas Slamet tadi sudah menyampaikan ini saya sebagai anak santri gitu kan. Apa yang menjadi pemikiran dari Kiai? Terima kasih ya. Bagi kami pengusulan tentang Kiai Khalil menjadi pahlawan itu adalah sebuah kelayakan, karena ada beberapa hal. Pertama, banyak murid-muridnya yang sudah pahlawan. Di antaranya santrinya itu dari Kiai Hashim, Kiai Wahab, Kiai As'ad, itu kan sudah diberi gelar pahlawan. Terus dari segi dilihat dari segi kemaduraan masyarakat Madura, ini meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Madura, karena selama ini masyarakat Madura distigmatisasi sebagai masyarakat yang pinggiran, terbelakang, miskin dan sebagainya. Maka dengan diusulkannya beliau sebagai pahlawan ini juga akan mengangkat derajat masyarakat Madura. Ada beberapa orang yang sudah mendapat pahlawan. Satu, Halim Perdana Kusuma, itu orang Madura. Kemudian Kiai Sa'ad itu sendiri. Kemudian ada satu lagi yang kita juga harus memperjuangkan, yaitu ada namanya M. Tabrani. Ya, beliau adalah panitia Kongres 1 nasional pada waktu itu. Pada tahun 1925 ini terjadi pertentangan pendapat antara M. Tabrani dengan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa persatuan adalah bahasa Melayu, sedangkan Muhammad Tabrani mengusulkan agar bahasa persatuan bahasa Indonesia. Akhirnya pada tahun 1928 itu justru yang diterima adalah pemikiran dari M. Tabrani. M. Tabrani adalah asli Pamekasan. Ini juga mungkin bisa menginspirasi kepada Bapak kita, Bapak Slamet dalam memperjuangkan. Kemudian ada lagi tokoh di Bulu-Bulu itu jelas itu, yang namanya Abdullah Sajjad itu jelas ditembak mati oleh Belanda. Artinya kalau dilihat klausul syarat-syarat penerimaan pahlawan di dalam menjadi sebuah keputusan itu ada itu, alasannya diantaranya adalah meninggal karena membela tanah air. Itu jelas adalah seorang pejuang kemerdekaan. Selanjutnya, kenapa kita juga harus memperjuangkan Kiai Khalil sebagai pahlawan nasional? Karena kalau kita melihat dari akar ideologi kita yaitu Pancasila, beliau itu sudah Pancasila sila pertama dan kedua sudah beliau lakukan. Peran besar beliau itu adalah menurut saya adalah beliau adalah sebagai orang yang penggerak gitu ya. Ya, yang menggerakkan. Beliau mampu menciptakan kader atau sebagai mencetak kader. Jadi kader-kader beliau itu adalah orang kader-kader militan yang mampu satu bisa mempelopori di dalam kemerdekaan maupun di dalam pengembangan keislaman, terutama di pondok pesantren. Jadi alumni-alumninya itu banyak yang mendirikan pondok pesantren, dan dengan adanya pondok pesantren kan pusat pendidikan itu menjadi marak gitu ya, menjadi masif gitu ya. Dan itu bisa dikatakan gelombang Islamisasi Nusantara kedua setelah
Wali Songo. Kalau Wali Songo kan tanpa apa terorganisir ya, tapi ketika itu diterjemahkan dalam sebuah organisasi ke-NU-an itu menjadi sebuah gerakan yang masif ya, gerakan terorganisir, dan itu lebih ampuh ketimbang yang gerakan yang tradisional yang sendiri-sendiri itu. Ini Mas Lutfi ini ketua cabang PMI Pamekasan. Ini kan dari sisi usia dari yang selamat ini hampir sama nih. Ya. Lebih tua Mas Lutfi. Ya. Kita masih, Lebih tua ya, Mas? masih dia lebih tua Mas Lutfi. Yang muda saya 20 tahun. Begini, ini kan Mas Selamat punya ikhtiar untuk menjadikan menyuarakan agar supaya Kiai Saiful Khalil menjadi pahlawan nih. Apa nih yang sudah dilakukan PMI agar supaya dorongan yang disampaikan Mas Selamat dan kemudian tokoh-tokoh yang lain itu bisa gol, terutama di tingkat bawah. Itu yang diperlukan. Betul. Sebetulnya kalau bicara tentang persoalan dorongan PMI, saya itu dengan teman-teman sekarang sudah mulai mengajak masyarakat Indonesia terutama yang Madura kembali terhadap sejarah bagaimana terciptanya Republik bangsa Indonesia terdahulu. Kajian dulu ya, Kajian dulu. Bahwa tilas dari terbentuknya negara Indonesia ini tentunya ada campur tangan dari tokoh Madura. Sebelum menjadi negara Indonesia ini adalah berbentuk kerajaan-kerajaan. Ya. Yang paling kerajaan besar yang paling terkenal itu adalah kerajaan Majapahit. Dalam beberapa kitab kuno bisa dikatakan begini, bahwa terbentuknya kerajaan Majapahit ini itu asal usulnya karena rancangan ya, katakan begitu, rancangan politik yang memang dibuat oleh adipati dari orang Madura pada waktu itu. Sehingga kalau mau bicara peran besar ya, mau bicara peran besar terbentuknya Republik ini, maka juga ada campur tangan dari orang Madura. Itu yang pertama kalau kita mau berbicara terkait persoalan sejarah dari bangsa. Yang kedua terkait persoalan dorongan dari masyarakat dari masyarakat Madura terutama. Yang PMI terutama PMI. Kita harus paham betul mengenai masalah sejarah bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh kiai kita tadi bahwa betul beberapa kiai-kiai besar di Nusantara pada waktu itu merupakan santri dari Syekh Khalil Baghdadi yang selalu sudah lama tentunya sudah dibayar sesungguhnya menjadi pahlawan nasional. Tetapi sampai saat ini guru dari para masyayikh itu masih belum dilabeli sebagai pahlawan nasional, meskipun kata Bapak Bupati Bangkalan itu yang meskipun ya beliau sebetulnya tidak mengharapkan. Tapi ini kan merupakan penghargaan bagi kita, terutama dari para santri-santri beliau, ketika beliau sudah dilabeli sebagai pahlawan. Ini merupakan kebanggaan tersendiri. Sehingga dalam hal ini ketika gurunya itu belum dilabeli, ini kan timbul pertanyaan besar. Dalam sejarah itu sudah jelas bagaimana terbentuknya utama terlebih dahulu, bagaimana ketika Syekh Khalil dulu ngirim tongkat kan terhadap kayak Mas Ari. Saya tutup cut dulu ya. Ini kan Mas Slamet ini di DPR sudah menyuarakan ya, rakyat Madura ini menginginkan Syekh Khalil jadi pahlawan. Nah sekarang memperkuat apa yang disampaikan oleh Mas Slamet itu memperkuatnya, misalnya PMI sudah galang tanda tangan nih bahwa kami meminta menagih pemerintah untuk misalnya apa sudah lakukan itu? Belum kalau itu masih kajian lagi ya. Maksudnya yang pertama harus kita galakkan itu adalah kesadaran dan pemahaman terkait persoalan sejarah bagaimana besarnya perjuangan dari Syekh Khalil ini untuk memerdekakan bangsa ini. Artinya kalau kajian begitu masih disangsikan ya di kalangan kaum muda. Kalau kita dari PMI sendiri memang juga mungkin kita akan mengajak dari teman-teman yang senior atau Ibnu dan juga teman-teman Ansor, mungkin sahabat-sahabat kita di Nahdlatul Ulama untuk bagaimana memberikan dukungan. Minimalnya kita akan melakukan penggalangan tanda tangan untuk segera disegerakan ini tetapkan menjadi pahlawan nasional.